Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tania Huri Marzani dengan NPM 2040703049. Saya dari Lokal A1, jurusan S1 Keperawatan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip legal dalam praktek keperawatan. Disimak ya videonya. Prinsip legal dalam praktek keperawatan. Yang pertama ada malpraktek dan yang kedua ada neglected atau kelalaian. Yang pertama ada malpraktek. Malpraktek adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur operasional. Akibat dari kesalahan atau kelalaian tersebut, pasien dapat menderita luka berat, cacat, atau bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Malpraktek sendiri terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada kriminal malpraktek, yaitu perbuatan tercela yang dilakukan dengan sikap batin yang salah, yang berupa kesenjangan, kecerobohan, ataupun kekhilafan. Yang kedua ada civil malpraktek, yaitu tidak melakukan kewajiban sebagai perawat, melakukan kewajiban namun terlambat ataupun tidak sempurna, dan melakukan kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan. Yang ketiga ada administrasi malpraktek. Seorang perawat atau tenaga kesehatan dikatakan administrasi malpraktek manakala ia telah melanggar hukum administrasi. Nah, sekarang ada beberapa tindakan yang termasuk dalam malpraktek. Yang pertama ada kesalahan diagnosis, yang kedua ada kesalahan prosedur operasi, penyalahgunaan alat, pemberian dosis obat yang salah, dan alat-alat yang tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak steril, dan masih banyak lainnya. Terutama juga termasuk yaitu penyuapan. Kemudian ada dampak dari malpraktek. Yang pertama merugikan pasien, terutama pada fisiknya, karena bisa menimbulkan cacat yang permanen. Bagi petugas kesehatan, mengalami gangguan psikologisnya, karena merasa bersalah terhadap pasien. Dari segi hukum, dapat dijerat hukum pidana. Yang keempat, dari segi sosial, dapat dikucilkan oleh masyarakat. Dan dari segi agama, mendapat dosa. Dari etika keperawatan, melanggar etika keperawatan bukan tindakan profesional. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa yang dapat kita lakukan agar dapat mencegah terjadinya malpraktek. Yaitu yang pertama, selalu bertindak hati-hati. Yang kedua, mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis. Yang ketiga, apabila ada keraguan, konsultasi kepada dokter atau senior. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk ke neglected atau kelalaian. Neglected adalah kelalaian individu dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat dia lakukan atau melakukan sesuatu yang dihindari orang lain. Menurut Creighton tahun 1986, kelalaian bukanlah suatu kejahatan seorang dokter atau perawat. Dikatakan lalai jika ia bertindak tak acuh, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya. Akan tetapi, jika kelalaian itu telah mencapai suatu tingkat tertentu sehingga tidak memperdulikan jiwa orang lain, maka hal ini akan membawa akibat hukum, apalagi jika sampai merenggut nyawa orang lain. Nah, sekarang tolak ukur timbulnya kelalaian. Yang pertama, tidak melakukan kewajiban dokter, yaitu tidak melakukan kewajiban profesinya untuk mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya. Yang kedua, menyimpang dari kewajiban, yaitu menyimpang dari apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat, yaitu adanya hubungan langsung antara penyebab dengan kerugian yang dialami pasien sebagai akibatnya.
sini ada tambahan yaitu pertanggunggughatan. Pertanggunggughatan yaitu suatu tindakan gugatan apabila terjadi suatu kasus tertentu. Contohnya, ketika sang dokter memberi instruksi kepada seorang perawat untuk memberikan obat kepada sang pasien, tapi ternyata obat yang diberikan itu salah dan mengakibatkan penyakit pasien menjadi tambah parah dan bahkan merenggut nyawanya. Maka pihak keluarga pasien tersebut dapat menggugat dokter atau perawat tersebut. Setelah pertanggunggugatan akan ada yang namanya pertanggungjawaban, yaitu suatu konsekuensi yang harus diterima seseorang atas perbuatannya. Contohnya, jika ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter dan pihak keluarga pasien tidak terima karena kondisi pasien semakin parah, maka dokter akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya tersebut. Itu juga berlaku bagi seorang perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, yang terakhir, situasi yang harus kita hindari sebagai perawat. Yang pertama ada kelalaian, yang kedua ada pencurian, yang ketiga ada fitnah, yang keempat ada false imprisonment, yang kelima ada penyerangan atau pemukulan, yang keenam ada pelanggaran privasi, dan yang ketujuh ada penganiayaan. Itu semua harus kita hindari saat kita sudah menjadi perawat profesional nanti.